Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kepada saya, kembali lagi di channel Faris Al-Mujaddid ya. Jadi seperti pada pembahasan kita sebelumnya, kita telah membahas sebagian pembahasan dari network fundamental ya, mulai dari pengenalannya sampai beberapa klasifikasinya. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas 3 klasifikasi, yaitu yang pertama klasifikasi jaringan berdasarkan geografisnya, yaitu dibagi terhadap 3 ya, ada LAN (Local Area Network), ada MAN (Metropolitan Area Network), dan yang ketiga ada WAN (Wide Area Network). Lalu di penjelasan klasifikasi jaringan yang kedua, yaitu klasifikasi jaringan berdasarkan peran komputer. Jadi terbagi ada 2, ada yang client dan server, dan yang kedua ada peer to peer. Lalu pada penjelasan video sebelumnya terkait klasifikasi jaringan, ada klasifikasi jaringan berdasarkan apa ya? Let me think. Klasifikasi jaringan berdasarkan coba saya lihat sebentar. Berdasarkan media transmisi ya. Nah, klasifikasi jaringan yang ketiga ialah klasifikasi jaringan berdasarkan media transmisi ya, yang mana klasifikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang wire yang menggunakan kabel dan ada yang wireless atau nirkabel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas klasifikasi jaringan yang terakhir. Nah, pada video sebelumnya, video kemarin, saya mengatakan kalau saya akan menjelaskan 3 klasifikasi jaringan yang terakhir. Namun 2 diantaranya saya belum pelajari dan saya juga belum paham. Jadi untuk sekarang saya akan membahas 1 klasifikasi jaringan saja pada video kali ini. Jadi total klasifikasi jaringan yang telah kita bahas pada seri kali ini ada 4 klasifikasi jaringan. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran klasifikasi jaringan yang keempat, yaitu klasifikasi jaringan berdasarkan topologinya, berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Mungkin sebelumnya bagi kalian yang belum tahu apa itu topologi, mungkin kalian bisa membayangkan mungkin sulit bagi kalian, jadi akan saya nampakkan dulu. Nah, seperti inilah bentuk topologi. Nah, setiap topologi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada topologi bus, ada topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan terakhir topologi tree. Nah, setiap topologi ini ada kelebihan dan kekurangannya, dan tergantung juga sesuai kebutuhan kita memerlukan pemakaian dalam skala besar ataupun dalam skala kecil. Nah, mari kita lanjutkan pada pembahasan topologi bus. Topologi bus ini menyambungkan semua komputer dalam satu jalur kabel utama. Namun, jika kabel rusak, semua komputer bisa terganggu. Cara kerja topologi bus ini ialah semua perangkat dihubungkan ke satu kabel utama. Data dikirim dalam bentuk sinyal yang menyebar sepanjang kabel, dan hanya perangkat dengan alamat yang sesuai yang menerima.
Kelebihan topologi bus ini ialah murah karena kita hanya membutuhkan sedikit kabel, dan yang kedua instalasi sederhana karena topologi ini untuk cakupan jaringan yang kecil. Nah, kekurangan jaringan ini ialah jika backbone rusak, maka seluruh jaringan akan lumpuh. Lalu kita lanjut pada penjelasan klasifikasi jaringan pada topologi star. Topologi star menggunakan perangkat pusat, switch atau hub yang menghubungkan semua komputer. Model ini paling banyak dipakai karena mudah dipasang dan lebih mudah mendeteksi gangguan. Cara kerja topologi star ialah semua perangkat terhubung ke perangkat pusat, hub atau switch. Pusat inilah yang mengatur lalu lintas data. Kelebihan dari topologi ini ialah mudah menambah perangkat baru. Jika satu kabel rusak, hanya satu perangkat yang terputus. Nah, bisa kalian bayangkan. Nah, pusat dari topologi ini hub atau switch di tengah. Nah, kalian bayangkan di sekelilingnya itu banyak komputer. Nah, jika satu kabel rusak, satu kabel yang menghubungkan ke satu komputer rusak, maka yang lain tidak akan terpengaruh. Nah, ini kelebihan dari topologi star. Lalu, kelebihan yang ketiga, mudah dikelola dan di-troubleshoot. Kekurangan dari topologi ini ialah ketergantungan pada perangkat pusat. Nah, jika switch atau hub mati, maka seluruh jaringan akan lumpuh. Kekurangan yang kedua adalah biaya kabel lebih banyak dibandingkan bus. Seperti yang kita tahu, pada topologi bus, kelebihannya adalah ia menggunakan kabel lebih sedikit dari topologi star. Malah ya lebih sedikit. Karena seperti yang pada gambar topologinya, dia tidak ada pusana, jadi hanya kabel yang menghubungkan ke seluruh komputer itu. Nah, berbeda cerita dengan topologi star ini. Oke, mari kita lanjut ke topologi yang ketiga. Ada topologi ini menghubungkan komputer secara melingkar. Data dikirim dari suatu komputer ke komputer berikutnya. Kelemahannya, jika satu komputer bermasalah, maka itu bisa mengganggu seluruh jaringan. Cara kerja topologi ini ialah perangkat disusun melingkar. Data-data akan mengalir searah jarum jam atau clockwise, atau berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise. Kelebihan topologi ini ialah setiap perangkat mendapatkan giliran, maka bandwidth relatif adil. Lalu kelebihan berikutnya, performa relatif stabil jika jumlah perangkat sedikit. Namun kekurangan pada topologi ini adalah jika satu node atau kabel rusak, maka bisa memutus seluruh lingkaran. Lalu kekurangan yang selanjutnya ada sulit troubleshooting, dan kekurangan yang terakhir ialah kurang fleksibel untuk ekspansi. Ayo kita lanjut ke topologi yang keempat, ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang menghubungkan semua komputer langsung ke komputer lain. Ini membuat jaringan sangat andal karena jika satu jalur rusak, data bisa lewat ke jalur yang lain. Namun biayanya sangat mahal karena butuh banyak kabel. Pada topologi ini ada sejarah singkatnya. Digunakan pertama kali pada jaringan militer dan telekomunikasi karena membutuhkan keandalan yang tinggi. Sekarang juga digunakan pada jaringan backbone, wireless mesh, hingga sistem IoT. Cara kerja topologi ini ialah setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain, full mesh, atau sebagian saja, partial mesh. Kelebihannya sangat andal. Jika satu jalur putus, data bisa lewat melalui jalur yang lain. Nah, jadi jika jalur putus, maka
jaringannya tidak akan buntu, jadi dia bisa mencari jalur yang lain. Lalu kelebihan yang kedua, keamanan dan performa tinggi. Lalu kekurangan pada topologi ini ialah biaya yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel dan port. Ya, ini sebanding dengan kelebihannya. Lalu yang kedua, instalasi dan perawatan rumit. Lalu yang ketiga, tidak efisien untuk jaringan kecil. Kita lanjut ke topologi yang terakhir, topologi pohon. Topologi pohon berkembang dari kombinasi star atau bus. Berkembang dari kombinasi topologi star dan topologi bus, sehingga luas pada perusahaan atau kampus. Topologi ini digunakan luas pada perusahaan atau kampus dengan struktur departemen. Cara kerja topologi ini mirip star tapi bertingkat. Ada satu backbone utama, dari situ bercabang menjadi star kecil-kecil. Kelebihannya, cocok untuk jaringan besar yang butuh struktur terorganisir. Lalu mudah dikembangkan secara bertahap. Kekurangannya, jika backbone utama bermasalah, maka seluruh jaringan akan terganggu. Dan kekurangan yang terakhir, biaya lebih tinggi dibanding star sederhana. Nah, berikutlah contoh gambar dari topologi yang telah saya jelaskan. Sini ada topologi bus. Nah, sini kita dapat lihat mengapa dia sangat hemat dalam menggunakan kabel, tidak seperti topologi yang lainnya. Nah, seperti yang kita lihat pada topologi mesh, dia sangat tidak efisien ya, karena karena dia menggunakan banyak sekali kabel. Namun dibalik ketidak efisiennya itu ada kelebihannya. Nah, jika satu jalur rusak, maka dia dapat menemukan jalur lain. Nah, itu kelebihannya sebanding. Lalu kita lihat ada topologi tree, dan ini ada topologi ring yang melingkar. Nah, dan terakhir nih ada topologi star. Nah, ini pusat. Ya, mungkin sekian pada penjelasan pada malam ini pada pembahasan klasifikasi jaringan yang terakhir, yaitu klasifikasi jaringan berdasarkan topologinya. Saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam penjelasan saya itu banyak sekali kekurangan ya. Sekali lagi, karena ini sebagai sarana saya untuk belajar, mengajar, dan mengulangi pelajaran. Sekian video pembahasan pada malam kali ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas pembahasan network fundamental lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.